Kita itu kan diwajibkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang 4 itu, amanna rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kitab Allah itu kan Zabur, Taurat, Injil, Quran. Tapi semuanya itu terangkum sudah di dalam Al-Quran, sehingga pedoman kita adalah Al-Quran. Karena pedoman kita adalah Al-Quran, maka kita harus mencintai pedoman kita itu. Bahkan kita memang disuruh cinta. Namanya kita iman berarti kita itu cinta. Kenapa kok kita cinta kepada Quran? Karena memang itu wasiat Rasulullah. Rasulullah berwasiat, taraktu fikum amroini lan tadillu abada in tamsaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan 2 perkara kepada kamu. Jika kamu berpegang teguh kepada 2 perkara itu, maka kamu tidak akan sesat. Yang pertama kitab Allah, yakni Al-Quran, wa sunnatar rasul, dan sebagai sunnah rasul. Dan kita harus mengakui bahwa Quran itu adalah hudan lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Juga sebagai rahmat, karena Allah menyatakan munazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Dan tidaklah kami menurunkan Quran itu kecuali sebagai syifa, obat hati, dan juga bisa obat fisik, wa rahmah, dan sebagai rahmat. Kita perhatikan supaya kita itu cinta Quran. Salah satu perhatian kita adalah kita melihat sejarah bahwa segala sesuatu yang terkait dengan Quran, maka di situ ada kemuliaan yang luar biasa. Saya ulangi lagi bahwa sesuatu yang terkait dengan Quran, baik itu tempat atau manusia, bahkan malaikat, itu ada kemuliaan yang luar biasa. Mari kita melihat, Quran itu kan diturunkan di Mekah dan Madinah. Kalau kita baca mau pindah ayat itu ada makiyatun atau madaniyah. Kalau makiyah itu berarti Quran itu diturunkan di Mekah. Kalau madaniyah diturunkan di Madaniyah. Sekalipun memang ada ayat Al-Quran kalau diturunkan setelah hijrah, sekalipun turunnya itu di Mekah, maka termasuk surat Madaniyah. Tapi yang jelas secara umum ada surat Makiyah dan ada surat Madaniyah. Tempat diturunnya Quran itu tempatnya menjadi mulia. Mekah mulia, Madinah mulia. Bahkan di salah satu tempat sampai Rasulullah menyatakan masjid itu kan dinyatakan man sholla fil masjidi hadza afdalu min alfin min siwa illa al masjidil haram. Jadi kata Nabi, siapa yang sholat di masjidku ini, itu kelebihannya nilainya 1000 bila dibandingkan dengan masjid selain Masjidil Haram. Wassalatu bil Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram, wa afdalu min mi'ati alfin, lebih daripada 100.000 mimma siwa bila dibandingkan dengan selain masjid itu. Mulia, karena di situ tempatnya Al-Quran diturunkan. Sampai Rasulullah kan cinta kepada 2 tempat itu. Dan tempat itu yang kita rindukan. Karena di situ tempatnya Quran, berkah. Sampai disebutkan di Quran itu sampai dijadikan sumpah. Apa itu? Wattini wa zaitun wa turisin wa hadzal baladil amin. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama tempat itu, maka tempat itu menunjukkan sesuatu yang tidak boleh kita remehkan. Mekah, Madinah, tempat yang mulia. Kita rindu, pengen ke sana. Yang pertama terkait dengan tempat diturunkan Al-Quran, maka tempat itu menjadi berkah. Kemudian kita lihat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Al-Quran, yang Rasulullah SAW suruh menyampaikan kepada sahabat, kepada umatnya, Rasulullah menjadi orang yang termulia di dunia. Mungkin kita sering pidato alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Semoga kesejahteraan, semoga keselamatan atas junjungan Nabi Muhammad asyrafil anbiya, yaitu orang yang paling mulia di kalangan para nabi, wal mursalin, dan para utusan. Mulianya Nabi luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala muji kok. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kamu itu punya akhlak yang luar biasa. Dan di saat Aisyah itu ditanya oleh sahabat, Aisyah, akhlaknya Rasulullah itu apa? Jawabnya Aisyah, khuluquhu al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Itu Nabi Muhammad. Terus kita melihat siapa yang membawa wahyu dari Lauhul Mahfuz disampaikan kepada Muhammad? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu juga disebutkan khusus. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah warruhu fiha.
bercerita tentang Lailatul Qadar. Malaikat-malaikat turun, semua malaikat turun di saat itu. Di situ disebutkan malam itu Qadar itu kan malam yang penuh. Artinya Qadar itu yang memahami penuh, sehingga bumi itu dipenuhi malaikat sampai kayak dipan itu kalau penuhan muatan itu kan biar keretak-keretak gitu. Jadi bumi sampai bilang keretak-keretak gitu karena penuhnya malaikat. Tapi di situ itu lihat tanazalul malaikah, turun para malaikat, waruhu fiha, disebutkan sendiri malaikat Jibril itu. Waruhu fiha itu malaikat karena kemuliaan membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lihat lagi malam terkait dengan turunnya Quran, itu termasuk malam yang mulia. Makanya tadi inna anjalnahu fi lailatul qadar. Bahkan di situ disebut khairum min alfi syahr, 1000 bulan. 1000 bulan kan 83,4 tahun. Luar biasa. Jadi baik itu tempat, baik itu malaikat, baik itu waktu terkait dengan Quran, maka di situ muncul kemuliaan. Nabi Muhammad SAW itu di saat mengubur pahlawan-pahlawan perang Uhud itu kan Nabi Muhammad milih siapa yang harus didulukan, kan dipilih Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang paling hafal Quran di kalangan ini? Ini ya Rasulullah. Kemudian didulukan oleh Rasulullah, dikubur. Kemudian kita lihat siapa yang jadi imam. Yang jadi imam adalah orang aqra'uhum fil Quran. Itu orang yang lebih paham, lebih banyak hafalan tentang Quran. Maka pantas kalau Quran itu kita cintai. Kita harus cinta Quran. Nah, sekarang bagaimana kita itu mencintai Quran? Nah, ini yang saya sampaikan. Bagaimana kita itu supaya cinta Quran? Yang pertama adalah kenali Quran itu. Misalkan kita kenali dari arti, baik secara bahasa maupun istilah. Dari segi arti Quran itu kan bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Kita kenal, kita baca. Dari segi istilah, Quran adalah wahyu Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umat manusia secara mutawatir, dan siapa yang bacanya akan mendapatkan pahala. Kemudian kita juga kenali sejarah turunnya Quran. Kenapa kok Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Kok enggak blek langsung 30 juz? Pertama, agar mudah difahami oleh sahabat di saat itu. Yang kedua, kenapa kok berangsur-angsur? Karena turunnya Quran itu terkadang itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sahabat yang diajukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak Rasulullah ditanya itu, misalkan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, mereka bertanya kepada kamu tentang maisir, judi. Kemudian Rasulullah nunggu jawaban wahyu, karena Rasulullah enggak enak-enak jawab. Akhirnya turun kul fihima ismun kabiru wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan Muhammad kepada mereka bahwa judi dan khamr itu ada manfaat dan ada madharatnya, tapi ingat wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Madharatnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Atau terkadang juga terjadi karena sahabat melakukan suatu kesalahan, turun ayat. Rasulullah SAW itu diadui sahabat. Karena sahabat itu melihat perempuan, kemudian perempuan itu dilihat terus, nggak melihat jalan, akhirnya ketabrak semacam tembok. Sininya berdarah. Lapor saya Rasulullah, sakitnya Rasulullah ini berdarah. Kenapa? Tadi saya itu berjalan, ada perempuan, kemudian saya lihat. Begitu lapor kepada Rasulullah, Rasulullah diam. Kemudian turun ayat, Qul lil mu'minina yaghuzzuna min absorihim. Katakan kepada orang mukmin laki-laki hendaklah menundukkan pandangan. Rasulullah SAW juga ditawari, karena sudah hampir putus asa lah orang-orang kafir Quraisy itu menawari Nabi Muhammad dengan pembunuhan karakter, dibilang sahir, tukang sihir, dibilang majnun, orang gila, dibilang asatirul awalin, cerita-cerita zaman dulu. Tapi dakwahnya tetap terus jalan. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy kan menawari, Muhammad sekarang begini sajalah supaya sama enak, kamu enak, saya enak. Tak butuh alihatana sanatan wa nak butuh alihataka sanatan. Sudah, kalau gitu saya tak menyembah Tuhanmu setahun, kemudian kamu juga menyembah Tuhanku setahun. Nabi Muhammad diam. Maka turun ayat kul ya ayyuhal kafiru la a'budu ma ta'budun. Katakan Muhammad, hei orang kafir, aku nggak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi itulah hikmahnya berangsur-angsurnya Quran itu diturunkan tidak sekaligus. Sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Quran itu turun.
Ada yang ayat itu turun gara-gara kegelisahan Rasulullah. Rasulullah kalau lama nggak diturunkan wahyu itu gelisah. Karena kegelisahan itu Rasulullah merasa dibenci, Rasulullah merasa ditinggalkan oleh Allah. Rasulullah merenung, sedih. Akhirnya di dalam kesedihan merasa dirinya ditinggalkan Allah, begitu turun ayat wadzuha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, demi waktu duha dan demi malam apabila telah nampak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhan Muhammad enggak meninggalkan kamu dan tidak membenci kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat-ayat yang terakhir lebih lengkap, lebih menyempurnakan daripada yang pertama. Inilah kenapa Quran itu berangsur-angsur turunnya. Jadi kenali arti, kemudian kenali bagaimana cara turun Quran. Yang jelas turunkan berbagai macam caranya. Ada yang berupa lonceng, kemudian Rasulullah langsung paham. Ada yang langsung malaikat menyerupai manusia. Seperti di Gua Hira yang pertama kali Iqra sampai 5 ayat itu kan begitu. Berbaju putih, berbadan tegap, kemudian Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nah, ini diantaranya yang pertama agar cinta Quran, mengenali dengan arti, mengenali dengan cara turunnya. Yang kedua, agar kita itu cinta Quran, maka kita harus senantiasa berinteraksi. Ada tahapan-tahapan kita berinteraksi dengan Quran itu. Yang pertama, kita mendengarkan, terutama bagi yang belum bisa baca. Idza quri'a alaihimul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran itu dibaca, maka dengarkan, diam, la'allakum turhamun. Mendengarkan aja dapat rahmat. Bahkan Nabi sendiri itu minta Ibnu Mas'ud itu membacakan, Rasulullah mendengarkan. Ibnu Mas'ud heran, ya Rasulullah, kenapa aku harus bacakan Quran kepadamu padahal Quran itu turun kepadamu? Apa kata Rasulullah? Aku pengen ada dengar dari selain aku sendiri. Kemudian yang kedua, bagi yang belum bisa baca, setelah sering mendengarkan, terus tingkatkan untuk belajar. Karena belajar Quran itu sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Quran fa'allamahu. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW disebutkan, walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yataqatta wa huwa syakun walau ajroni. Jadi barang siapa yang baca Quran itu baru belajar dan dia terbata-bata masih susah, walahu wa syakun, dan dia berat. Apalagi mohon maaf ya, kadang-kadang kalau lidah tua itu memang agak berat bila dibandingkan dengan lidah muda. Maka di sini dikatakan syakun, dia berat. Apa kata Rasulullah? Walahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Pertama pahala bacanya, yang kedua pahala karena dia pengen tahu tentang Quran. Jangan sampai kita tidak belajar Quran bagi yang belum bisa baca. Man qara'a harfun minal Quran, siapa yang baca 1 huruf dari Quran, falahu hasanatun, dia dapat 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 huruf dilipat gandakan sampai 10. Jadi kalau kita belajar Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, berarti 190 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau sudah bisa, maka kita lanjutkan untuk senantiasa membaca. Jangan mengkhususkan hanya malam Jumat yang dibaca hanya 1 surat, dan surat itu terus dibaca sementara yang lain tidak dibaca. Coba kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau dari Aisyah, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa ma'irun ma safaril kiramil bararah. Jadi orang yang baca Quran dan dia sudah lancar, maka itu akan beserta para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, masalul mu'min alladzi yaqra'ul Quran kamatsalil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Orang-orang yang beriman kemudian dia biasa baca Quran, itu perumpamaan seperti buah limau. Jeruk itu kan warnanya menyenangkan, mulus, baunya harum, rasanya manis. Itu seperti orang beriman tapi dia mau baca Quran seperti buah limau utrujah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kamu adalah belajar Quran kemudian mau mengajarkannya. Setelah baca lancar, kita teruskan arti. Beda ya, terjemahan dengan tafsir itu beda. Setelah kita tahu arti, kita teruskan untuk tafsirnya. Karena kadang-kadang kita itu membaca terjemah itu nggak paham. Paham setelah kita melihat tafsirnya. Salah satu contoh,
terjemahan daripada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ini siapa? Ini kan nggak dijelaskan di situ. Maka kita perlu tafsir. Sehingga mufassir itu yang dimaksud an'amta alaihim itu ada di surat An-Nisa 69. Tafsiran an'amta, orang-orang yang telah engkau beri nikmat itu siapa saja? Nah, kata Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka nanti beserta orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi. Nabi itu kan orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing lagi, ya. As-siddiqin, orang-orang yang jujur. Jadi orang yang jujur itu adalah orang yang termasuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada, dan orang-orang yang menjadi syuhada. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Ini adalah tafsiran daripada an'amta alaihim yang ada di surat Al-Fatihah. Sehingga disebutkan wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah orang-orang yang sebaik-baik teman. Jadi kalau kita pengen berteman yang baik dengan para nabi, ya kita baca sejarahnya, orang-orang jujur, siapa di antara sahabat-sahabat yang jujur. Kemudian di sini para syuhada, orang yang berjuang di jalan Allah kemudian mati syahid. Kemudian wassolihin, orang-orang yang soleh. Itu yang kita minta setiap kali di salat. Makanya sering saya sampaikan, ada orang Islam itu hanya dapat hidayah saja, tidak mendapatkan bimbingan. Dia Islam tapi dia tidak mau sholat, apalagi diajak ngaji. Oh, yang wajib-wajib aja nggak mau puasa, udah hartanya banyak nggak mau haji. Orang-orang itu hanya dapat hidayah saja, nggak dapat bimbingan. Yang kita minta adalah di samping dapat hidayah, kita juga dapat bimbingan. Sering saya menganalogikan, Pak Iman, di mana rumahnya Pak Tahyar? Sana Pak Juri, lurus, kemudian ada jalan turi, belok kiri. Orang itu hanya dapat hidayah saja, tunjuk saja. Bagaimana kalau dapat hidayah dan dapat bimbingan? Pak Iman, di mana rumahnya Pak Tahyar? Lurus, belok kiri, belok kanan. Ayo saya antar. Ini yang dapat bimbingan juga mendapatkan hidayah. Kira-kira kita senang yang mana kalau kita bertanya orang kemudian begitu? Mesti kita senang yang nomor 2. Kita nggak tole-tole lagi. Makanya disebut ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah dapat hidayah. Maka kita terjemahkan dalam hati, bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Ya mereka tadi itu. Maka permintaan kita kan, Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kita belajar tafsir, meningkatkan arti, kemudian kita berusaha menghafal sehafal-hafalnya kita. Setelah menghafal, kita mencintai Quran itu, kita mengamalkan Quran sekemampuan kita. Dan yang terakhir, kalau kita merasa cinta Quran, dakwahkan Quran itu kepada orang lain. Mendakwahkan itu termasuk salah satu amal yang paling utama. Man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Mana sih omongan yang lebih baik bila dibandingkan orang yang ngajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Maka itulah Muhammadiyah itu senantiasa misinya dakwah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran? Kenali Al-Quran itu. Yang kedua, banyak berinteraksi dengan Quran. Dan interaksi tadi bertahap-tahap. Pertama mendengarkan, belajar, kemudian membaca, kemudian tahu artinya, kemudian ditingkatkan kepada tafsir. Saya yakin Bapak, kita sholat itu bila dibandingkan kita tidak tahu artinya, lebih khusyuk tahu artinya. Makanya Imam Ghazali menyatakan orang itu minimal harus 3 difahami di dalam sholat supaya kita itu dikategorikan sebagai orang khusyuk. Yang pertama adalah di saat Allahu Akbar, itu kita pahami Allah Maha Besar. Yang kedua adalah di saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami. Dan yang ketiga adalah minimal itu adalah kita faham apa yang kita sebutkan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Yang terakhir saya sampaikan ini ada di surat Fatir. Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan bahwa terhadap Quran itu ada 3 model manusia. Kita termasuk yang mana ini?
Summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab itu, yakni Al-Quran, kepada hamba yang kami pilih. Kita termasuk dipilih oleh Allah sebagai orang Islam. Yang pertama tingkatan faminhum dzalimun linafsih. Ada orang itu enggak mau belajar Quran, suruh baca enggak mau, pokoknya yang penting aku Islam, nanti kan masuk surga, nanti akhir-akhir enggak apa-apa, yang penting saya itu ada harapan masuk surga ya, karena pernah mendengar ceramah, pokoknya siapa saja yang sudah mengatakan kalimat syahadat mesti dijamin masuk surga. Jadi ada waktu enggak mau belajar, bahkan ada yang nawari belajar juga enggak mau. Nah, ini dzalimul nafsi. Kemudian yang kedua adalah minhum muqtasid, ada orang itu pertengahan. Kalau ada waktu ngaji, kalau enggak ya enggak. Apalagi kalau musiman. Maka sering sampaikan, jadilah orang muslim yang musliman, jangan menjadi orang muslim yang musiman. Musiman itu ya kalau Ramadan aja ngaji. Selain Ramadan taruh dulu Qur'annya. Yang ketiga ini kata Allah, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada orang itu terus setiap malam baca Quran, ditingkatkan seperti apa yang disampaikan tadi. Ini adalah sabiqum bil khair, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Maka baik tempat atau waktu atau manusia atau malaikat, kalau sudah dikaitkan dengan Quran, maka di situ akan muncul keberkahan yang Allah berikan kepada itu. Itulah sehingga Rasulullah menyatakan zayyinu buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Jadi hiasilah rumahmu itu supaya berkah, supaya mulia dengan sholat dan bacaan-bacaan Quran.